Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Wabah COVID-19 telah menghantui penduduk negeri selama beberapa waktu. Kemunculannya membuat populasi manusia di suatu negara menjadi menurun. Tak hanya populasi, penyebarannya yang kian drastis membuat kekacauan politik hingga ekonomi. COVID-19 membawa dampak yang luar biasa buruk dan membawa efek domino, masalah kesehatan ke masalah ekonomi dan sosial. Ditutupnya gerbang transportasi darat, udara, dan laut dalam upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19 membuat kesulitan para eksportir maupun importir. Imbasnya, harga barang dan jasa menjadi naik membuat permintaan akan barang dan jasa menjadi menurun. Total penyaluran anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Koperasi dan UMKM per 21 Juli 2020 mencapai 11,84 triliun rupiah. Angka itu 9,59% dari total dana yang dianggarkan untuk koperasi dan UMKM yang sebesar 123,46 triliun rupiah. Pada kesempatan ini, saya melakukan tinjauan di Desa Bain, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi multisektoral Aceh. Ada beberapa tantangan dalam pemulihan ekonomi multisektoral, seperti rumah produksi tempe di Desa Bain ini. Pada awalnya, produksi tempe mengalami peningkatan jumlah produksi. Akan tetapi, di masa pandemi COVID-19 ini, jumlah produksi tempe mengalami penurunan yang diakibatkan penghambatan pengiriman keluar daerah. Biasa musim waktu senyum kat situ pandemi Betul. Berarti memang terkendala. ada kendala. Produksi ji menyusi berapa dulu? Ni suro berarti nino 1 bulan Per kilo. Yang suro. euro. Yang ho mana? Di na ulang sa Nah, ulang saja. sebenarnya ada Dari pengiriman aja berarti selama pandeminya bermasalah. masalah. Need awak belum. Ni awak belum. Adanya beberapa kesulitan dalam faktor produksi tersebut, rumah produksi tempe tetap harus bertahan mengingat sulitnya mencari lapangan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan yang berijazahkan SD maupun SMA demi memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Memperhatikan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, pemerintah berupaya melakukan beberapa program pemulihan pembangunan ekonomi multisektoral, seperti program Desa Tangguh. Dengan adanya program desa tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih tangguh dalam sektor kesehatan dan lebih produktif dalam sektor pertanian, perkebunan, maupun perikanan. Saya ikut mewawancarai Kepala Desa Bayin akan situasi dan kondisi perekonomian saat pandemi COVID-19 terjadi. Jika menurut pendapat kita, alhamdulillah masalah perekonomian di masyarakat dalam Kampung Bayun, Kecamatan Rantau Selamat untuk saat ini, walaupun di tengah-tengah pandemi, perekonomian masyarakat masih bisa berjalan, walaupun ada mungkin di sub bidang perdagangan ataupun mungkin di kantin-kantin sekolah, karena di saat sekolah memang ditiadakan, disitulah mungkin kendala bagi pedagang-pedagang kecil. Tapi alhamdulillah untuk kebijakan di Aceh Timur, karena memang bukan zona merah, telah melakukan pertemuan sekolah dengan tatap muka, dan sebagian pun ibu-ibu yang memang perekonomiannya melalui dagangan jajanan untuk sekolah telah dimulai kembali. Untuk produk-produk home industry ataupun industri rumah tangga untuk desa kita, Desa Bayun, bervariasi dari mulai jajanan, mungkin kue-kue berbentuk kue-kue olahan ibu rumah tangga, yang mungkin ya kue-kue unik lah, jadi kue-kue khas kita, khas Aceh, dari bau usin, kekara, boy, mungkin impan, dan mungkin ada juga yang produksi keripik ya. Mungkin walaupun belum setenar di desa-desa lain, tapi alhamdulillah untuk pemesanan apakah dalam
pesanan banyak ataupun ya sedikit untuk kebutuhan ataupun untuk oleh-oleh dibawa pulang ke kampung halaman. Misalnya ada famili yang kemari bisa untuk dijadikan sebagai buah tangan. Dan demikian juga diproduksi ibu-ibu rumah tangga ada berupa jamu. Mungkin banyak yang mungkin bisa disebutkan, mungkin sangat banyak. Ya harapan kita, mungkin harapan kita semua juga, jadi terus bersemangat, apa yang bisa dikerjakan, yang diusahakan, usahakan dengan baik. Begitu juga dengan bantuan-bantuan yang diberikan, semoga bantuan itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Dan harapan kita, janganlah kita terlalu bergantung pada bantuan-bantuan. Mungkin dengan usaha yang sedemikian banyak di tempat kita, dengan hasil pertanian, hasil perikanan. Karena dari desa sendiri telah melakukan pelatihan-pelatihan untuk membuat kerupuk ikan bandeng dan dari udang. Cuman di saat studi banding kita ke Kuala Langsar itu mungkin karena pandemi Covid, mereka pun tutup, jadi studi bandingnya gagal. Insya Allah ke depan apabila memang kita harapkan Covid ini berlalu, insya Allah nanti banyak mungkin akan banyak produk-produk yang berlabelkan dengan Kampung Bayun. Kemarin pun kita ada buat pelatihan untuk membuat sabun sabun cuci lah, cuci sunlight. Mungkin dengan daripada kita beli, kita buat sendiri, mungkin lebih irit, mungkin bisa diproduksi. Mungkin harapan kita. Dengan kunjungannya TNI dan Polri di Desa Bayin dalam acara peresmian Desa Tangguh mengharapkan agar masyarakat dapat lebih tangguh dalam upaya peningkatan ekonomi dan juga dapat lebih tangguh secara kesehatan di masa pandemi COVID-19. Buat kampung tersebut menjadi tangguh secara ekonomi. Dan juga beberapa hal yang perlu kita lihat adalah tentang ketangguhan secara kesehatan. Tadi kita lihat juga tempat isolasi mandiri dan juga beberapa tempat untuk budidaya dari masyarakat untuk membuat makanan-makanan kecil. Ini adalah salah satu program juga untuk menunjang dari pemerintah tentang PPKM Mikro yang berlaku di wilayah Aceh. Oleh karena itu, insya Allah kedepannya akan semakin banyak kampung-kampung lainnya yang bisa kita kunjungi dan kita launching untuk membuat masyarakat semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi masyarakat tangguh secara ekonomi, tangguh secara kesehatan, tangguh secara kamtimas juga. Jadi masyarakat tidak tergantung dari pemerintah kabupaten untuk menghidupi kampung itu sendiri. Tantangan dan rintangan terus dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil menengah agar dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mengingat tingginya tingkat pengangguran yang terus meningkat di setiap tahunnya, pemerintah berupaya untuk melakukan program pemulihan ekonomi multisektoral agar masyarakat dapat lebih mandiri dan lebih produktif. Demi tercapainya kemakmuran di suatu desa, salah satunya di desa ini. Maka dari itu, mari sama-sama kita saling bahu-membahu dalam meningkatkan perekonomian agar dapat menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran di desa kita sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi multisektoral. Saya Muhammad Farhan undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.